Bagaikan bejana siap dibentuk, lirik mau sepertimu Yesus, disempurnakan sabun dengan kurangkan memuliakan namamu. Amsal 16 ayat 3. Sangkalah perbuatan kepada Tuhan, maka dilaksanakan segala rencana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini kami berkumpul. Tuhan, kami berdoa kami membuka dalam kami dengan Tuhan dari awal pertama kita. Tuhan berikan kebiasaan kepada guru kami dengan kita. Mencerna setiap pelajaran yang kita berikan. Dalam kami dalam Allah Kalau ada suratnya, Juwita, Marina, Melani, Regina, Rena Simaki, Nico, Rizka, Jesse, Yosikawa, Mikael, Ademu Matrisna, hilang Bu. Ganti, Ya Bu. ganti ya, Deborah, Elnatan, Laki, dari suaminya. Gabriel, Hani, Lisa, Papen, Rehan, Semi, Linda. Masih semua.
Ucapkan bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Adapun video pembelajaran pada materi ini, yang pertama menyatakan bagaimana peran Allah di dalam apa tadi judulnya? Dan yang kedua, menjelaskan arti, janji, dan juga makna yang berhubungan dengan Allah dan bagi kita. Dan yang ketiga nanti, menguraikan bahkan menganalisa sebuah gambaran yang ditampilkan di depan. Kamu buat sebuah statement seperti apa tanggapanmu dari ibu memberikan video ataupun gambar. Dan yang keempat, nak, jadi kamu harus bisa membuat sebuah respon, yaitu sebuah komitmen sebagai rasa syukurmu terhadap Tuhan atas adanya Allah yang ada dalam hidup. Ada berapa tadi, nak, untuk IPK-nya? 4. Ada? 4. Namun, mari kita berdiri. Nanti kalian tahu yang akan lagunya Jalan Serta Yesus. Tahu kan? Tahu ya, Han? Bagus. Nanti ibu memperkenalkan di sini. Kamu nyanyi, dan terus kita turun kembali. Kamu mulai sedikit. Jangan. Oke. Nyanyi 1, 2, 3. Tujuan pembelajarannya. Dan sebelum menjelaskan, nak, coba kamu berikan pernyataanmu tentang gambar yang bukan kamu lihat. Slide 3. Waktunya cuma 2 menit ya. Dan kamu juga harus apa, nak? Tahu bahwa ketika kamu aktif. Gambar apa? Ya gambar orang lah. Orang yang hidupnya belum diperbarui. Yang mana itu? Yang sebelah kanan. Yang sebelah. seragam. Sebelahnya? Sebelahnya yang sudah Orang yang sedang beribadah. Lagi? Enggak tahu orang itu dari situ. Yuk, tangan yang tahu yuk. Nah, Adalah perkumpulan orang-orang yang belum diperbarui hidupnya dan masih ingin jatuh di dalam dosa, Bu. lagi. Namun yang di sebelah kiri ialah sebuah perkumpulan atau persekutuan orang-orang yang sedang melakukan ibadah, Bu. Mana tindakannya sudah diubah, yang berani, yang bertransformasi dari tindakan yang tidak benar menuju kepada kehendak Tuhan. Good. Oke. Perhatikan lagi. Kami menjelaskan, nak, kami tulis. Bahwasanya dalam pembaharuan kehidupan ini, nak, pembaharuan sangat diperlukan oleh manusia, ya, sehingga manusia akan mendapatkan persekutuan yang benar dengan Allah dan juga sesama.
Oke, paham sampai sini nak? Bahkan dalam pembaharuan ini juga engkau pertumbuhan spiritualitasmu akan ditumbuhkan melibatkan kasih yang besar terhadap sesama sehingga kamu mendapatkan suatu kekonsisten yang benar dengan ajaran Kristus karena kamu sudah mengenal seperti apa pembaharuan Allah dalam kehidupanmu. Maka dalam pembaharuan ini juga dijelaskan bahwa orang yang belum mau untuk dibaharui akan beralih bertransformasi kepada pembaruan yang meninggalkan suatu tindakan karakter bahkan pemikiranmu yang tidak baik akan dicantumkan kepada kehendak bukan kehendakmu nak. Oke, sampai sini paham nakku? Paham Mikael? Oke. Bahkan ada spidol. Maka dalam pembaharuan ini nakku ada namanya kata pembaru dan juga pembaruan. Yang dimana kedua ini hampir sama bertransformasi akan masuk kepada peralihan. Oke. Dan dalam pembaruan ini nak ada pembaharuan ini juga bersifat dinamis dan juga konstruktif. Dinamis dan konstruktif. Tadi pembaharuan bersifat dan juga konstruktif nakku. Oke, maka dalam dinamis ini artinya yaitu suatu proses yang bergerak maju. Konstruktif ini artinya bahwa pembaharuan itu akan bergerak secara membangun. Oke, bisa dipahami nak? Bisa Bu. Oke. Atau sebelum ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Bahkan secara bentuk paradigmanya nak, keduanya ini akan mengalami suatu kesempurnaan. Maka semuanya ini akan masuk kepada satu tubuh Kristus. Siapanya? Satu tubuh Kristus. Siapa yang tahu ada satu tubuh Kristus? Ayo, berikan nak tanggapanmu. Oke, maka dalam satu tubuh Kristus ini artinya nanti bahwa Tuhan namun mempunyai banyak anggota. Siapa anggotanya yaitu hidup dan juga mati. Itunya, oke, bisa. Maka yang dinamakan dengan satu tubuh Kristus manusia tidak. Mengapa manusia memerlukan pembaharuan itu? Coba kamu buka dari Kejadian 2 ayat 17. Tidak bawa kita. Coba angkat nak Alkitabmu. Tinggi. Pembaharuan. Oke, mari baca dalam Kejadian 2 ayat 17. Ya. Karena manusia pertama yang diciptakan Tuhan ialah Taman Eden ya? Iya.
ini, maka mana? Tanganku juga sama ini nak ya. Maka Tuhan memberikan beban kepada mereka suatu mandat bahwasanya dalam hukum koridornya mereka akan memelihara, mereka akan menjaga taman tersebut, namun satu yang menjadi larangan Tuhan. Apa itu nak? Jangan memakan buah yang berada di tengah-tengah taman. Jangan memakan buah yang banyak. Jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Nanti yang kau akan mati. Namun karena hawa nafsu duniawi, keinginan daging, keimanan yang goyah, makannya lah dirayu si ular. Ular, cemas terang lemak. Review. Hati yang letak. Oh, ya. Jadi ini hati yang letak. Ya, Bu. Gila. Terus mete. Pura-pura itu lihat hatinya yang letak itu. Kan? Baru murka lagi anak. Diusirnya lah mereka dari taman Eden. Apa yang menjadi hukum untuk si ular, si Adam dan juga si Hawa. Mana tulis itu? Kejadian. Kejadian berapa? Hah? Pernah nggak di SMP? Hampir. Jadi kejadian tiga. Coba buka kita kembali. Tapi dari bawah yang ada di tengah-tengah. Jangan juga screen, kita membaca. Ya, kejadian 3 ayat 14. Oke, kita baca ayat 13 dulu ya. 3. Semua. Dengan perutmu engkau akan berjalan. Yang untuk si perempuan, yang ayat 16 nak. Kita mulai kau sana. Mulai. Untuk si apa lagi? Siapa nih suaminya? Apanya? Netios. Nah, yang menjadi hukuman untuk si suaminya tadi. Betul? Nah, maka mereka diusir dari taman Eden tersebut. Keluarkan. Maka kamu karena dari mananya manusia diciptakan? Dari tanah, maka engkau akan kembali ke tanah. Oke. Karena mereka diambil dari situ, maka mereka juga akan mengusahakan kembali tanah supaya mereka bisa berlangsung hidup. Oke. Maka pertanyaannya, apakah manusia akan selalu di dalam keadaan penderitaan dosa? Tidak. Karena dosa telah mendatangkan penderitaan yang menjauhkan berkat Allah dari manusia, sehingga mereka mati secara rohani. Mereka diasingkan, mereka tidak lagi dipilih, mereka terpisah dari Allah.
Jadi kamu bilang bahwasanya kamu cuma akan membiarkan umatnya terbelenggu dalam dosa. Kamu lihat kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ayo baca. Jawab yang ini. Jawablah. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan juga sebenarnya gambarnya kira api, kiraku karena Allah Maha Pengasih, Dia tidak akan membiarkan umatnya dalam dosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa ibu dan juga dosa kita semua. Ada berapa perkataan Tuhan Yesus kayu salib? 7. Berapanya? 7. Yang pertama. Betul itu? Apanya? Ini tertulis di Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ada 7. Bila mereka tidak tahu apa yang mereka yang ketujuh, ya Bapak ke dalam selatan. Nanti kau di mana baca bisa aku bisa Nitios. Saya di sini rajin di gereja tapi nggak pernah bawa notesnya. Iya. Oke. Maka karena Yesus telah menghapuskan dosa umat manusia, membawa kedamaian hidup baru, dan memberikan kekuatan dosa yang besar, namanya akan dimasyhurkan dan akan memberikan keturunan yang banyak. Siapa namanya? Siapa? Si Musa. Siapa? Abraham. Kalau anak saya bilang ada 4 hari. Jadi dia. 4 hari dokumen. Kapan ada nak? Jangan kalau ada yang belum kamu. Tunggu anakku, sabar. Karena orang yang sabar disayang. Mabuk guys. Oke. Sabar. Bikin. Iblis. Oke. Ini manusia. Ini Allah. Ini apa tadi? Ini Makanya selalu melawan orang tua, keluarga dan seluruhnya, sehingga manusia itu tergoyahkan oleh iblis. Si iblis ini ingin mencoba itu.
Sudah. Tidak bisa kan Tuhan mencobai? Iblisnya. Iblis mencobai. Maka karena Tuhan tadi tidak mau membiarkan umatnya, maka Tuhan datang sebagai pembaharu Kehidupan. Ya, karena yang memberikan kehidupan baru kepada umatnya dan Sulap. apa terjadi? Magic. Apa yang terjadi? Tangan semua. Oke ya, jadi langsung ketika dari kamu cepat memahami. Aku itu yang menjadi ekspektasi kita hari ini. Maka kau harus bisa memperbaharui hidupmu menjadi anak keras yang meninggalkan perbuatan dosa dan beralih kepada tindakan Tuhan. Saya Mikael. Maka kau buat nasi kau bersyukur dari materi kita hari ini. Pada dasarnya manusia sudah terjerumus dalam dosa. Iya, baru. Baru. Nah, baru. Betul. Karena bahan begitu sangat dibutuhkan oleh manusia. Setiap manusia akan mendapatkan pembaruan yang mau dibarui dari tindakannya yang tidak benar. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kamu terapkanlah materi ini dalam hidupmu. Jangan cuma dipelajari hari ini, tapi dilakukan di rumah. Saya laku. Bisa. Oke. Bapak, kami sudah selesai memulai pelajaran kami. Jadi kalau pelajaran kami ini bermakna bagi kehidupan kami berikutnya. Ya Bapak, berikan kesabaran pada guru-guru kami yang akan selesai mengajar kami. Bapak, amin. Amin.
Oke.